Oke, kemudian kita bicara tentang persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Secara garis besar, bahwa persamaan itu ada pada aspek objeknya. Dilihat dari aspek objeknya ketika ilmu itu membahas masalah yang berkaitan tentang ketuhanan. Jadi kita tahu bahwa objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kajian filsafat juga masalah ketuhanan, di samping juga ada masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Di mana masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada ini erat kaitannya dengan aspek ketuhanan. Kemudian objek kajian dan tasawuf ada juga tentang ketuhanan, yakni upaya untuk pendekatan terhadapnya. Jadi secara garis besar, tiga keilmuan ini memiliki titik temu persamaan dalam aspek objeknya. Ketiga-tiganya sama-sama mendekati membahas tentang Tuhan. Yang filsafat mendekati Tuhan dengan logika, tasawuf menggunakan hati, sementara ilmu kalam menggunakan rasio dan juga kalam ilahi. Jadi ketiga-tiganya ini objeknya sama, yaitu membicarakan tentang Tuhan. Setelah persamaan, kita juga perlu tahu bagaimana perbedaan ilmu kalam dan filsafat serta tasawuf. Perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf terletak pada aspek metode. Jadi kalau objek dari tiga hal yang tadi sama, yaitu tentang Tuhan, maka metode yang digunakan, metode cara untuk mendekati Tuhan itu yang berbeda. Jadi tujuannya sama. Jadi persamaan ada pada tujuan, tapi perbedaan ada pada metode. Atau mudahnya begini, kita sama-sama ingin pergi ke Jakarta, tapi dalam aspek metode kita berbeda. Saya menggunakan kereta, kalian menggunakan bus, yang lain menggunakan pesawat, atau kemudian menggunakan mobil pribadi. Tapi tujuannya sama-sama ingin ke Jakarta. Nah, ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf itu tujuannya sama, yaitu tentang Tuhan, tapi menggunakan metode yang berbeda. Ilmu kalam bercorak mewarnai akidah-akidah agama dengan rasio. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ilmu kalam itu adalah ada firman ilahi, kemudian dikuatkan dengan aspek logika, dan lebih condong untuk mengkonstruksikannya di atas akal pikiran. Jadi ada teks, ada nas, kemudian dikuatkan dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya rasio tadi. Sementara filsafat itu dari awal memang menggunakan metode rasional. Nah, yang perlu diperhatikan itu begini. Kalau ilmu kalam itu membatasi diri dengan nas-nas ilahi, Al-Quran dan sebagainya. Ada rambu-rambu, ada batas-batas tertentu yang tidak boleh diterjang dalam ilmu kalam. Tapi kalau filsafat, dia lepas, dia bebas, tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, termasuk tidak terikat dengan ajaran atau dogma-dogma yang ada dalam agama. Jadi tidak ada, atau bahasanya itu bebas nilai. Kalau ilmu kalam jelas, dia didasarkan pada Al-Quran, kalam ilahi. Tapi kalau filsafat tidak, dia bebas, dia boleh memberikan apa saja, bahkan dalam konteks memikirkan Tuhan. Tasawuf Islam bertujuan merasai atau mengenyam akidah dengan hati nurani. Jadi metodenya itu menggunakan, jadi kalau yang ini mengkombinasikan antara nas dan akal, kalau ini murni akal, kalau yang ini menggunakan hati, menggunakan qalb. Jadi itu perbedaan ada pada taraf metode, tapi secara bersamaan semuanya sama-sama berbicara tentang aspek ketuhanan. Jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, termasuk sebelumnya sudah kita bicarakan tentang persamaan dari ketiganya. Tapi yang pasti yang perlu kita ingat bahwa entah itu ilmu kalam, entah itu filsafat atau itu tasawuf, pada dasarnya
semuanya saling terkait satu sama lain. Sekali lagi saya sampaikan, ilmu kalam itu adalah mengkombinasikan rasio dengan nas, tasawuf nas dengan hati, filsafat berdiri sendiri. Jadi saya kira itu, semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Jika ada kurangannya saya mohon maaf. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Kalau lebihnya jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang perlu dikurangi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.